Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Aulia Putri dengan NIM 30802300016. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Theory of Literature, yaitu ada 3 teori. Yang pertama yaitu The Death of the Author, kemudian yang kedua What's in Author, dan yang terakhir Interpreting the Variorum. Teori yang pertama yaitu The Death of the Author, yang diperkenalkan oleh Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang sastrawan yang terkenal dari Prancis yang lahir pada 12 November tahun 1915. Karyanya telah menginspirasi perkembangan sekolah teori, diantaranya yaitu Structuralism, Antropologi, Literary Theory, dan Post-Structuralism. Salah satu karyanya yang cukup diperdebatkan yaitu The Death of the Author yang akan kita bahas. Teori The Death of the Author dari Roland Barthes diperkenalkan ke publik pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa makna sebuah karya tidak ditentukan oleh pengarang, tetapi diciptakan oleh pembaca melalui interpretasi atau penafsiran. Teori yang banyak diperdebatkan ini menyatakan bahwa kehadiran pengarang dalam sebuah karya hanyalah salah satu dari sekian banyak makna. Barthes juga berpendapat bahwa otoritas pengarang adalah tradisi dari budaya barat dan bukan dari budaya lain. Teori ini juga menyatakan bahwa setelah sebuah karya itu diterbitkan, karya tersebut memiliki kehidupannya sendiri dan terbuka untuk diinterpretasikan. Nah, teori ini banyak menuai pro dan kontra dari beberapa sastrawan. Beberapa sastrawan yang mendukung teori ini berpendapat bahwa fokus pada pembaca dalam interpretasi karya memungkinkan berbagai makna dan perspektif yang lebih luas. Dengan cara ini juga, pembaca dapat menemukan makna yang mungkin tidak terpikirkan oleh pengarang sebelumnya. Sedangkan untuk beberapa kritikus yang menentang teori ini berpendapat bahwa penulis dan juga biografi penulis sangatlah penting karena dapat memberikan konteks dan juga wawasan yang membantu kita mengerti dari makna yang mereka tulis atau si pengarang itu tulis. Dan saya highlight dari teori ini yaitu Barthes menekankan pada peran pembaca dalam memahami sebuah teks dengan menyatakan bahwa menentukan maksud penulis adalah hal yang menantang. Ia juga menyatakan bahwa teks itu memiliki banyak makna karena makna itu muncul dari interaksi antara teks dan juga pembaca yang masing-masing memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda. Pembaca tidak hanya menerima makna, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam penciptaannya, membuat teks yang menjadi lebih dinamis dan juga hidup. Teori selanjutnya yaitu What's in Author, yang diperkenalkan oleh Paul-Michel Foucault. Nah, siapa sih Paul-Michel Foucault ini? Paul-Michel Foucault adalah seorang sastrawan Prancis yang lahir pada 15 Oktober tahun 1926. Nah, salah satu karya dari Michel Foucault ini yaitu sebuah teori sastra yang berjudul What's in Author pada tahun 1969 membahas tentang konsep karya dan peran pengarang. Dalam tradisi barat, pengarang seringkali dianggap sebagai individu dengan fokus pada otoritas dan orisinalitas. Namun, gagasan ini telah berkembang dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan juga sejarah, di mana teks tersebut dibuat dan juga diterima. Pengarang kini dipandang sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas dan juga pembaca dan konteks yang memainkan peran penting dalam suatu penafsiran sebuah karya atau teks. Focus of the theory from What's in Author. Fokus yang pertama yaitu tulisan tidak lagi dianggap hanya sebagai cara menulis untuk mengekspresikan diri. Sebaliknya, makna sebuah teks muncul dari bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan konteks di sekitarnya, seperti budaya, sejarah, dan pengalaman si pembaca. Dengan kata lain, bagaimana tulisan itu bisa berdiri sendiri dan memberi makna dalam konteks yang lebih luas, bahkan ketika penulisnya tidak ada. Dalam hal ini, penulis seakan menghilang dan teks menjadi pusat perhatian. Kemudian fokus yang kedua yaitu Foucault berpendapat bahwa menulis dapat menjadi sebuah bentuk kematian karena dapat membuat pengarang menjadi tidak relevan dan karya-karyanya tetap hidup bahkan setelah kematian penulis. Artinya, penulis menjadi korban dari tulisan mereka sendiri yang memastikan bahwa kehadiran mereka dalam karyanya bahkan melalui ketidakhadiran mereka.
Selanjutnya, main characteristic of the authorial function. Yang pertama yaitu fungsi penulis harus bertanggung jawab atas karya-karya mereka. Artinya, sebuah teks tertentu harus dikaitkan dengan penulisnya yang diatur oleh hukum dan institusi yang membentuk wacana tersebut. Fungsi yang kedua yaitu pengarang tidak beroperasi secara seragam di semua bacaan atau wacana, setiap saat dan dalam budaya apapun. Sulit untuk mendefinisikan fungsi pengarang yang seragam di berbagai wacana yang berbeda-beda. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi kepengarangan tidak ditentukan oleh atribusi spontan sebuah teks kepada penciptanya, tetapi melalui beberapa serangkaian prosedur yang tepat dan cukup kompleks. Teori yang terakhir yaitu Interpreting the Variorum yang diperkenalkan oleh Stanley Eugene Fish. Stanley Eugene Fish adalah seorang kritikus dari Amerika yang cukup terkenal, yang lahir pada tanggal 19 April 1938. Beberapa karyanya cukup mendunia, dan dia juga termasuk seorang kritikus yang memulai teori reader-response criticism yang dijelaskan dalam esainya yaitu Interpreting the Variorum. Sebelum kita masuk ke dalam teori Interpreting the Variorum, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu reader response yang juga masuk di dalam teori Interpreting the Variorum. Teori reader response menekankan pada interaksi antara pembaca dan juga teks. Maksud dari penulis juga tidak relevan karena sebuah teks dapat memiliki banyak makna yang bergeser seiring berjalannya waktu. Dalam teori ini juga, membaca adalah interaksi atau pertukaran di mana pembaca mengkonstruksi makna ketika mereka membaca sebuah teks, karena pembaca membawa pengalaman dan ideologi mereka sendiri ke dalam teks tersebut. Tanggapan mereka juga akan berbeda, sehingga pembaca akan menanamkan makna pribadi ke dalam simbol-simbol verbal pada sebuah halaman dan teks yang menyalurkan makna melalui strukturnya. Selanjutnya, 3 bagian dari esai Stanley. Yang pertama yaitu The Case for the Reader Response Analysis. Di sini, Fish menyoroti bahwa pentingnya memahami karya sastra dengan mempertimbangkan emosi pembaca, karena makna dari karya tersebut dapat bergantung pada latar belakang pembaca, seperti yang ditujukan oleh kata terakhir dari puisi Milton yang kontroversial. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu Undoing the Case for Reader Response Analysis. Artinya, Fish mengatakan bahwa dalam esainya, ia menentang pernyataan bahwa ada pesan tersembunyi dari penulis pada karyanya, sehingga ia percaya dalam proses pembacaan, pembacalah yang menentukan dan apa yang ada di dalam teks hanyalah strategi interpretasi. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu Interpretive Communities. Interpretive community merujuk pada suatu kelompok pembaca yang memiliki latar belakang budaya, pengalaman, dan pendidikan yang sama, sehingga mereka menghasilkan interpretasi yang sama terhadap suatu karya yang mereka baca. Kemudian kesimpulan dari ketiganya yaitu yang pertama the death of the author. Di sini Barthes berpendapat bahwa makna sebuah karya tidak hanya ditentukan dari pengarang, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh interaksi antara pengalaman individu, interpretasi, konteks, dan latar belakang pembaca yang menekankan peran pembaca dalam menciptakan suatu makna. Kemudian kesimpulan dari What's in Author yaitu teori Foucault menyatakan bahwa fungsi pengarang adalah aspek yang memiliki banyak sisi dalam memahami sebuah subjek, yang maknanya tidak hanya ditentukan oleh pengarang, namun juga dipengaruhi oleh konteks dan interaksi dan teks-teks yang lain. Kemudian kesimpulan dari teori yang terakhir yaitu Interpreting the Variorum. Di sini pengalaman dan latar belakang membaca yang unik dari setiap pembaca dapat dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan mereka, dapat secara signifikan juga mempengaruhi interpretasi karya yang mereka baca, karena makna yang dihasilkan bervariasi tergantung pada latar belakang mereka, atau latar belakang dari si pembaca tersebut. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.